Harry seorang pebisnis asal Inggris, baru saja menyelesaikan perjalanannya dengan kereta cepat di Korea Selatan beberapa waktu lalu. Kecepatan tertingginya melebihi 300 km/jam, dan sensasi kecepatan yang dirasakan tubuhnya sungguh luar biasa. Pemandangan di luar jendela melesat dalam sekejap, sebuah pengalaman yang akan membuat siapapun berpikir, inilah yang namanya kereta cepat. Saat itu Harry membatin, kereta cepat Korea benar-benar hebat. Jujur saja oleh karena itu ketika ia tiba di Indonesia, ia sudah memiliki ekspektasi tersendiri. Kereta cepat Indonesia Hush mungkin lumayan, tapi paling-paling juga mirip dengan yang pernah kunaiki, pikirnya. Bahkan jauh di lubuk hatinya, ia merasa bahwa dari segi sensasi, kecepatan Korea mungkin lebih unggul baginya. Kekuatan yang dirasakan langsung oleh tubuh adalah bukti kecepatan yang sesungguhnya. Dengan pemikiran tersebut, ia menaiki kereta cepat Indonesia. Namun setelah kereta berangkat, tidak terjadi apa-apa, tidak ada guncangan, tidak ada suara bising. Bahkan ia tidak merasakan aura kecepatan sama sekali. Harry mulai merasa kesal, aneh sekali. Apa-apaan kereta cepat ini di Korea? Tubuhku bisa merasakan kecepatannya dengan sangat kuat. Tapi di Indonesia rasanya seolah-olah kami sedang berhenti total. Kereta cepat Korea jauh lebih meyakinkan. Tanpa pada saat ia berpikir demikian, ia secara tidak sengaja menoleh ke arah jendela. Dalam keheningan itu, logikanya seakan runtuh seketika. Apa yang sebenarnya terjadi dengan kereta cepat Indonesia ini setelah kejadian ini? Seluruh nilai-nilainya akan terjungkir balik. Saya Sumatri itu berlanjut, pastikan Anda menekan tombol subscribe, like dan super thanks untuk mendukung kami. Agar sistem dapat merekomendasikan video yang sesuai untuk Anda. Ada masa depan selain itu tautan video, rekomendasi juga tersedia di kolom deskripsi. Selamat menonton. Bagi Harry, berpindah tempat adalah hal yang sudah biasa. Ia telah bekerja di bidang penjualan di Inggris, selama belasan tahun bolak-balik menggunakan pesawat, kereta api dan mobil ke berbagai belahan dunia. Ia selalu berkejaran dengan waktu. Baginya mobilitas hanyalah sarana untuk mencapai tujuan. Dibandingkan kenyamanan, apakah ia bisa sampai tepat waktu adalah segalanya. Hari itu Harry bersama istrinya, Emma, dan senior di tempat kerjanya, Daniel, berada di Korea Selatan. Mereka berencana menaiki kereta cepat dari Seoul menuju Busan. Katanya kecepatan tertingginya lebih dari 300 km/jam. Kata Daniel, Harry hanya mengangguk pelan. Di Eropa kereta dengan kecepatan serupa sudah banyak meski cepat. Biasanya berisik dan berguncang sama sekali. Bukan tempat yang ideal untuk bekerja. Dalam benak Harry begitulah rupa kereta cepat. Baru saja duduk di kursi, ponsel Harry bergetar, telepon dari kantor. Aku akan segera kembali, katanya sambil meninggalkan kursi. Tepat saat ia berjalan di lorong, kereta mulai bergerak dengan tenang. Telepon itu dari manajernya, dan pembicaraannya cukup panjang. Pihak kantor meminta penjelasan ulang dari awal mengenai dokumen yang sudah diserahkan. Harry menahan nafas panjang dan terus memberikan penjelasan telepon. Semacam ini adalah hal lumrah selama perjalanan dinas. Namun begitu panggilan berakhir, dan ia kembali ke kursi, suara bising memenuhi gerbong. Getaran halus dari lantai terus mengguncang tubuhnya. Setiap kali memasuki terowongan, ia merasakan sakit tajam di bagian dalam kepalanya, membuatnya mengernyitkan dahi. Ini benar-benar tidak nyaman. Keluhnya suara Daniel dan percakapan di kursi sebelah tidak terdengar jelas. Di ujung lorong, seseorang menumpahkan minuman dan tampak panik. Seseorang berbicara dengan keras, tapi isinya tidak jelas. Ma tidak mengucapkan sepatah kata pun. Ia menggenggam erat lengan Harry. Dari ujung jarinya terasa kecemasan yang nyata. Harry tidak mengatakan apa-apa karena ia sendiri merasakan ketegangan di seluruh tubuhnya. Akibatnya hingga tiba di tujuan, ia tidak bisa bekerja dengan baik. Membuka dokumen saja terasa menakutkan. Hanya dengan menatap layar komputer, ia sudah menghabiskan seluruh energinya. Begitu tiba di Busan, mereka bertiga segera masuk ke taksi. Pekerjaan konfirmasi terakhir terpaksa dilakukan di dalam mobil. Meskipun negosiasi bisnis tersebut akhirnya berhasil, Harry hanya merasakan kelelahan dan kekesalan. Ternyata kereta cepat di Asia memang seperti ini ya, pikir Harry. Bahkan dalam perjalanan kembali ke hotel, cepat tapi membuat hati tidak tenang. Itu bukan tempat yang cocok untuk bekerja. Malam itu Emma tidak banyak bicara. Ia hanya berbisik pelan, apakah perjalanan berikutnya juga akan terasa seperti ini? Harry tidak bisa menjawab. Keesokan paginya, mereka bertiga terbang menuju Indonesia. Melihat hamparan awan di luar jendela, Harry teringat perjalanan semalam. Meski tubuhnya sudah beristirahat,
Rasa lelah itu tidak kunjung hilang. Guncangan dan kebisingan itu seolah masih membekas di ingatannya. Pekerjaan di Jakarta berjalan sangat lancar. Rapat berlangsung sesuai rencana. Dan respon dari klien cukup baik. Harry sedikit lega. Selanjutnya adalah pertemuan penting di Bandung. Jika itu selesai, perjalanan dinas ini dianggap sukses. Masalahnya adalah perjalanan menuju ke sana. Dalam perjalanan menuju stasiun Halim di Jakarta, ponsel Harry kembali bergetar. Saat melihat nama yang muncul di layar, firasat buruk melintas di hatinya. Kantor lagi, Emma tidak berkata apa-apa. Ia hanya menatap wajah Harry. Daniel tampaknya juga menyadari situasi itu dan sedikit memperlambat langkahnya. Harry mengangkat telepon. Ternyata memang sang manajer. Dengan suara yang terdengar kasar dan mendesak, data yang dikirim minggu lalu tidak ditemukan. Segera kirim ulang, Harry memejamkan mata, padahal ia sudah mengonfirmasi dan memeriksanya berkali-kali, tapi memprotes sekarang tidak ada gunanya. Baik, akan segera saya urus, jawabnya menutup telepon. Harry menghela nafas panjang. Ia harus mengerjakan ulang data tersebut dalam perjalanan menuju Bandung. Kau baik-baik saja? Tanya Daniel pelan. Harry tersenyum getir. Sejujurnya aku merasa kurang bersemangat. Emma yang mendengar percakapan mereka menggenggam erat tasnya, ingatan semalam bangkit kembali. Gerbong yang berguncang, kebisingan yang memekakkan telinga, sakit di telinga, dan dirinya yang tidak berdaya karena cemas. Apakah akan seperti itu lagi, bisik Emma pelan. Harry merasakan kepedihan di hatinya mendengar suara itu. Kereta cepat Indonesia seharusnya tidak jauh berbeda dengan Korea, pikir Harry mencoba meyakinkan dirinya sendiri. Namanya juga kereta cepat, pasti mirip. Mirip saja, hanya sedikit lebih mahal. Tapi intinya sama, kalau tidak, harganya tidak masuk akal. Meski begitu, di lubuk hatinya muncul emosi lain. Bagaimana jika ia harus bekerja lagi dalam guncangan itu? Bagaimana jika Emma kembali menunjukkan ekspresi cemas? Seiring mereka mendekati stasiun Halim, perasaan Harry semakin berat. Mobilitas yang seharusnya hanya proses menuju tujuan, entah sejak kapan berubah menjadi faktor kecemasan terbesar. Daniel melihat mereka berdua dan berjalan di depan. Tanpa berkata-kata satu, hal yang pasti, mereka tidak bisa berbalik menuju Bandung, hanya bisa dilakukan dengan hush. Kenyataan itu berdiri tegak di depan mereka. Saat melangkah masuk ke stasiun Halim, Harry tanpa sadar memperlambat langkahnya. Aula yang luas dengan langit-langit tinggi itu, meski dipenuhi banyak orang, hampir tidak terasa kacau. Aliran orang terlihat sangat teratur. Setiap orang melangkah menuju gerbang pemeriksaan tiket dengan tertib meskipun ramai, tapi tidak berantakan ya. Gumam Harry. Daniel tersenyum tipis. Stasiun di Jakarta memang selalu terasa begini. Sibuk tapi teratur. Emma menoleh ke sekeliling. Ia tidak didorong-dorong atau terinjak kakinya. Ini sangat berbeda dengan suasana tergesa-gesa yang ia rasakan di stasiun Korea sebelumnya. Papan petunjuk berwarna merah dan perak khas Hush terlihat sangat mencolok sensasi mereka tidak tersesat. Sistemnya benar-benar terpisah ya, kata Harry yang merasa sedikit repot. Emma melihat ekspresinya dan tiba-tiba menyahut. Tapi dengan begini, kita tidak akan salah peron. Kata-kata itu membuat Harry terdiam, meskipun harus berjalan ke area tertentu. Namun berkat itu tidak ada kekacauan. Memegang tiket pesanan mereka, mereka berjalan menuju peron. Di sana terparkir dengan tenang sebuah rangkaian kereta, panjang berwarna perak dengan aksen merah, dan garis-garis yang mengalir dinamis. Dari dekat posturnya, tampak lebih halus dari yang dibayangkan. Bagian depannya memiliki bentuk aerodinamis yang mulus. Tidak ada suara bising, mesin yang meraung. Sepertinya harga tiketnya memang sebanding. Gumam Harry, ia teringat harganya untuk kereta. Dengan kecepatan yang hampir sama, mengapa ini terasa lebih premium? Pertanyaan itu belum terjawab. Emma berdiri di samping Harry tanpa. Suara pengumuman di peron terdengar sangat lembut. Diucapkan dalam bahasa Indonesia dan Inggris. Secara bergantian tanpa nada mendesak. Akhirnya waktu keberangkatan tiba. Mereka bertiga berjalan menuju gerbong yang ditentukan. Saat duduk di kursi, Emma secara refleks mencengkram sandaran tangan. Ingatan kemarin masih tersisa di tubuhnya. Harry menyadarinya, tapi tidak mengatakan apa-apa. Sebagai gantinya, ia mengenakan headphone noise cancelling dan menarik tirai jendela di sampingnya. Paling sebentar lagi juga akan berguncang, pikirnya sambil membuka laptop. Iana harus menyelesaikan data untuk manajernya di sini. Daniel juga membuka laptop di kursi dekat lorong dan mulai bekerja dengan tenang. Emma menghela nafas panjang di antara mereka berdua, dan Dene jampen mata musik ke berangkat seharusnya sudah berbunyi, tapi Harry tidak mendengarnya di balik headphone. Dunianya terisolasi. Meski begitu, Harry merasakan kejanggalan yang kuat.
Tidak ada guncangan. Tidak kira suara apa belum jalan. Pemikiran itu muncul di kepalanya. Namun ia tidak punya waktu untuk melihat jam tangan. Ia harus fokus menyelesaikan dokumen. Harry mengalihkan pandangannya kembali ke layar pada saat ini. Tidak ada yang menyadari bahwa apa yang akan terjadi selanjutnya akan mengguncang nilai-nilai mereka bertiga. Harry fokus pada layar, memverifikasi angka satu-satu, dan mengganti data lama dengan yang baru. Biasanya guncangan kereta akan membuat kursor melompat-lompat sehingga ia harus mengetik ulang berkali-kali. Namun hari itu berbeda, kursor, mouse berhenti dengan stabil di titik yang ia inginkan. Padahal biasanya, sentuhan kecil saja bisa membuat angka berantakan. Sekarang rasanya seperti sedang bekerja di atas meja kantor. Aneh sekali, Harry mengernyit. Tapi memang pekerjaan tidak bisa menunggu. Ia mengabaikan kejanggalan itu dan terus bekerja. Saat itu terdengar suara kecil dari samping itu. Suara Emma yang mengambil gelas kertas. Emma teringat kejadian kemarin. Minuman hanya diisinya sedikit. Meski begitu, tenggorokannya terasa kering. Dengan sangat hati-hati, ia membawa air itu ke mulutnya. Harry melirik sekilas dan tertegun. Permukaan air tidak bergoyang. Jika kereta belum bergerak, itu wajar. Tapi jika sedang berjalan, ini adalah pemandangan yang mustahil. Emma meminum seteguk air berkedip karena terkejut. Lalu meminum lagi seteguk. Tetap tidak ada air yang tumpah, tidak apa-apa. Gumam Emma, bahunya sedikit rileks. Harry merasakan kejanggalan kedua. Tak lama kemudian ia menyadari hal yang lebih aneh lagi. Suara di sekitarnya sangat tenang. Tidak ada yang berteriak di seberang lorong. Dua penumpang sedang berbincang dengan volume. Suara normal, orang yang meninggalkan kursi juga berjalan. Dengan alami, tanpa harus menyeimbangkan tubuh secara berlebihan. Tidak ada ketidakstabilan khas kereta api. Apa benar-benar belum jalan? Akhirnya ia melihat jam tangannya. Sesaat kemudian jantungnya berdegup kencang. Waktu keberangkatan sudah lama lewat.